Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa 'afiyah. Allahumma iftah lana kulla khair. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwaka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Mukhtasar Shaghir lil Jami' Shaghir, dan kita sudah sampai pada hadis 271. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا kenapakah tidak taraktumuhu kalian membiarkan dia, la'allahu barangkali dia ayyatuba bahwasanya dia bertaubat, fayatuballahu maka Allah pun memberikan tobat alaihi kepadanya. Dia siapa? Yakni Ma'izan. Yang dimaksud adalah Ma'iz, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini tentu saja tidak akan kita pahami kecuali kita mengetahui sababul wurudnya. Ada seorang sahabat Nabi namanya Ma'iz. Dia dirawat oleh sahabat Nabi yang lain namanya Hazzal. Perawi hadis ini Nu'aim bin Hazzal. Nah, bapaknya ini yang merawat Ma'iz itu sejak kecil. Setelah Ma'iz dewasa, kemudian Ma'iz berzina dengan salah seorang budak yang ada di kampung tersebut. Nah, berzina tentu saja termasuk dosa besar yang ada hukum hadnya. Akhirnya oleh kaumnya disuruh lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata kaumnya, Nabi itu orangnya lemah lembut, kasih sayang. Kalau kamu nanti datang kepada Nabi, nanti kamu dimaafkan. Akhirnya dia datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu sampai kepada Nabi, dia mengakui, ya Rasulullah, saya melakukan zina. Maka Rasulullah berpaling, tidak mau melihatnya. Tapi ternyata dia malah mencari wajah Nabi, ngomong lagi, saya zina. Nabi berpaling lagi sampai 4 kali mengaku zina. Akhirnya Rasulullah bertanya, kamu gila atau tidak? Tidak, saya waras. Kamu sudah muhsan, sudah pernah menikah atau belum? Sudah pernah menikah. Terus kamu itu hanya menyentuh atau betul-betul zina? Dia katakan, betul-betul saya berzina. Sampai terjadi itu, hubungan seperti suami istri. Maka akhirnya Rasulullah mengatakan, ini Ma'iz tolong dibawa ke tempat di mana biasanya sholat jenazah dilakukan di situ, musalla di dekat penguburan jenazah. Jadi ini ada Baqi'il Gharqad, tempat kuburan, sampingnya itu ada tempat yang agak longgar. Nah, biasanya jenazah disalatkan di situ. Nah, dirajam di tempat sholat tersebut. Kemudian Hazzal ini karena kesakitan, karena dilempari batu ketika dirajam, maka dia lari. Nah, begitu lari dikejar oleh orang-orang yang merajamnya. Setelah ketangkap dilanjutkan rajam sampai mati. Nah, Rasulullah diberitahu, tadi Ma'iz itu lari ya Rasulullah karena enggak kuat menerima lemparan batu. Maka Rasulullah mengatakan, halla taraktumu, tidakkah lebih baik, kenapa kalian tidak meninggalkan saja? Artinya dia lari, biarkan lari. Barangkali setelah lari dia tobat, maka Allah terima tobatnya. Maka dari zahir hadis ini diambil pelajaran, kalau ada orang sedang dihukum rajam kemudian lari, sebaiknya ditangkap atau dibiarkan? Dibiarkan. Berdasarkan hadis ini, taraktumu. Tapi ini memang masalah khilafiyah. Menurut sebagian ulama, bahwasanya orang yang dirajam kemudian lari maka dibiarkan. Dan ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki mengatakan tidak boleh dibiarkan, harus ditangkap. Karena kewajiban terhadapnya belum selesai, yaitu apa? Hukuman rajam.
Nah, dari sisi dalil lebih kuat dalam hal ini pendapat yang mengatakan dibiarkan, karena di sini jelas hal la taraktumu, kenapa tidak kamu biarkan saja. Semisal ini juga adalah kalau ada seseorang yang mengaku berzina, setelah dia mengaku berzina kemudian akan ditegakkan hukum rajam, dia kaget, loh ternyata saya akan dirajam, maka dia kemudian menarik pengakuannya, saya tarik pengakuan saya tidak berzina. Seandainya begitu, itu dimaafkan, maksudnya tidak usah ditegakkan hukuman had. Dalilnya bukan yang ini tapi hadis yang lain, tapi mirip dengan kasus ini, yaitu dia tidak usah dikejar, tidak usah didedes supaya dia mengakui zina, dia sudah menarik kembali ucapan dia. Tapi dalilnya adalah sabda Nabi SAW, idra'ul hududa bisyubuhat, batalkanlah atau tolaklah hukuman-hukuman had dengan adanya syubhat-syubhat. Nah, seseorang mengaku berzina kemudian menarik pengakuannya, ini termasuk syubhat, maka disuruh oleh Nabi kita untuk membatalkan hukuman had. Dan juga termasuk yang menguatkan paham ini juga adalah bahwa secara hukum asal orang itu lebih baik diam tidak ngaku daripada ngaku. Seseorang berzina tidak ada yang tahu, kemudian nyesal bertobat, lebih baik apa? Diam. Ngaku seperti Maiz ya boleh, tapi nggak bagus. Nggak bagusnya dari dua sisi. Pertama dari sikap Nabi tadi. Nabi dilapori Maiz, beliau semacam nggak suka, berpaling sampai 4 kali, Pak. Kalau Nabi senang dengan pengakuan itu akan dipuji Maiz, bagus kamu sudah berzina kemudian kamu tobat, bagus, ngaku seperti kamu, bagus. Tapi Nabi nggak memuji, malah berpaling. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW mengatakan, ya, al-qadhurat, ijtanibu hadhil qadhurat, jauhilah perkara-perkara yang menjijikkan ini, yaitu perbuatan-perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melakukan sesuatu darinya, falyastatir bisitrillah, hendaklah dia menutup diri dengan tutupan dari Allah. Artinya ketika dia melakukan kan nggak ada yang tahu kan, itu berarti ditutupi sama Allah, maka tutupnya Allah itu hendaklah dipakai, nggak usah dilapor-laporkan. Waliyatub ilallah, cukup tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih bagus yang diam daripada yang lapor. Ini hadis riwayat Hakim, derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis berikutnya 272. Halumma, kemarilah, ila jihadin, kepada jihad, la syaukata, yang tidak ada pertempuran fihi padanya, yaitu adalah al-hajju, ibadah haji. Di sini saya artikan senjata ini salah ya, pertempuran. Pertempuran. Ya, kalau diartikan senjata itu karena pertempuran biasanya pakai apa? Senjata. Tapi syaukatul qital itu maksudnya adalah pertempuran atau kedahsyatan yang terjadi padanya. Hadis ini menunjukkan fadilah ibadah haji, bahwasanya ibadah haji itu disebut sebagai jihad fi sabilillah. Kenapa haji disebut jihad fi sabilillah? Ibadah ada 3 macam. Ada ibadah yang khusus badan, ada ibadah yang khusus harta, ada ibadah yang harta dan badan. Salat ini ibadah khusus badan, nggak perlu harta. Kalaupun perlu sangat sedikit. Baju ini berapa sih nilainya? Murah sekali, nggak perlu duit. Ada ibadah yang perlu harta, yaitu sedekah atau infak atau zakat. Nah, itu perlu harta. Ada ibadah yang membutuhkan dua-duanya, perlu uang dan juga perlu badan. Contohnya adalah jihad fisabilillah. Tidak mungkin Anda jihad tanpa harta, nggak mungkin. Badan Anda datang, tapi juga membawa harta, karena jihad biasanya berhari-hari, ya seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita Palestina. Ini sudah 2 bulan lebih, Pak. Nah, itu tentu saja 2 bulan perang ini membutuhkan uang banyak seperti ini, untuk senjata, untuk makan dan sebagainya, untuk keamanan. Nah, haji ini sifatnya juga begitu, membutuhkan harta dan badan. Karena itulah jihad, haji disebut jihad karena sama-sama membutuhkan harta dan badan. Kemudian haji disamakan dengan jihad. Ini menurut para ulama bahwasanya menunjukkan pahalanya haji itu setingkat dengan pahala jihad. Jadi jihad yang merupakan amalan paling puncak di dalam Islam,
Kalau kita tidak bisa melakukannya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah amalan-amalan yang semisal dengan jihad, yaitu apa? Haji. Karena itu mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah beri kita haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Karena haji derajatnya senilai dengan jihad, dan jihad adalah amal tertinggi di dalam Islam. Ada hadis yang semakna dengan ini, tapi lafalnya lain. Rasulullah bersabda, ala adulluka ala jihadin, ala adulluki, maukah saya tunjuki kamu wahai perempuan, ala jihadin la syaukata fi, jihad yang tidak ada pertempuran padanya, hajjul bait, yaitu haji ke Baitullah. Ini hadis riwayat Tabarani dari Syifa, ini seorang sahabat Nabi perempuan. Kalau ini tadi riwayat Husain, ini sahabat Nabi laki-laki. Kemudian ada masalah yang lain dari sisi fikih, yaitu yang berkaitan dengan surat At-Taubah ayat 60. Kenapa Pak surat At-Taubah ayat 60? Tentang asnaf zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara. Zakat itu sah diberikan kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang amil, orang-orang yang mu'allaf, dan untuk membebaskan budak, dan untuk orang yang melunasi hutangnya. Wa fi sabilillah, dan untuk sabilillah. Nah, sabilillah ini kan tafsiran mayoritas ulama kan adalah jihad. Nah, sekarang ketika Nabi mengatakan haji adalah jihad yang tidak ada pertempuran padanya, bisakah haji dimasukkan fi sabilillah? Sebagian kecil pendapat ulama mengatakan bisa, sehingga orang yang mengeluarkan zakat boleh digunakan untuk membiayai orang yang belum ibadah haji. Satu kampung sudah banyak yang haji atau sudah hampir semuanya haji, tapi ada satu orang ini belum haji, dia nggak punya uang. Nah, maka boleh orang-orang kampung yang kaya-kaya tadi berikan zakatnya kepada orang tersebut. Monggo Pak, silahkan gunakan untuk haji. Berapa butuh dana? 40 juta, kasih 40 juta, bisa berangkat. Tapi kata teman saya, haji sekarang 40 juta itu tipu-tipuan. Wallahu a'lam. Karena ada selebaran beberapa hari ini masuk ke nomor saya, yaitu haji dengan visa amil cukup 40 juta. Awalnya saya hampir percaya, tapi ternyata kata beberapa teman itu semuanya tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Hati-hati aja. 273. Himmatul ulama, hasratnya para ulama adalah ar-ri'ayah, memahami. Wa himmatus sufaha, adapun hasratnya para orang-orang bodoh adalah ar-riwayat, meriwayatkan. Hadis ini mursal, maka hadis ini derajatnya dhaif. Tapi isinya benar, bahwasanya inti dari kita belajar itu bukan meriwayatkan tanpa paham, tapi yang paling penting itu pahamnya. Sekarang gini ya, ada orang punya sanad sambung sampai Nabi meriwayatkan Sahih Bukhari, tapi disuruh menjelaskan kitab Sahih Bukhari nggak paham belas. Apa gunanya Pak? Saya punya sanad saya sampai kepada Imam Bukhari itu pendek sekali, sampai kepada Nabi pendek sekali, tapi dia nggak paham isinya. Itulah yang dimaksud himmatus sufaha riwayah. Itu hasratnya orang-orang bodoh, itu sukanya meriwayatkan begitu. Yang penting dia dimuliakan orang, sehingga orang-orang pada ngaji sama dia, mengambil sanad yang bersambung kepada Nabi dari dia, tapi sebenarnya paham sama sekali nggak ada. Tapi memang dalam bab ini, yaitu mengambil sanad yang bersambung dalam meriwayatkan hadis sampai kepada penulisnya Imam Bukhari dan sebagainya, sampai kepada Rasulullah SAW, ini ada dua kubu di antara para ulama. Ada yang mereka sangat mementingkan masalah itu, ada di antara mereka yang tidak peduli masalah itu. Yang mementingkan masalah itu, maka kalau meriwayatkan atau menjelaskan kitab Sahih Bukhari, ditanya, ya, kamu sudah mendapatkan Sahih Bukhari ini sanadnya sambung lewat siapa? Kalau tidak punya sanad, dianggap nggak ada nilainya. Ini sikap yang tidak bagus, karena sebenarnya intinya adalah riayah, paham nggak dia? Meskipun nggak ada sanadnya sambung kepada Nabi, tapi orang itu kalau belajar Sahih Bukhari dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, otomatis dia paham. Seperti sekarang ini ya, panjenengan mendengarkan penjelasan saya, paham kan? Paham.
Meskipun saya tidak mengatakan ini sanadnya kitab ini sambung sampai kepada Imam Suyuti yang sudah menulis kitab aslinya, saya nggak harus mengatakan begitu. Yang penting antum paham, ini sudah bermanfaat. Tapi memang paling bagus adalah kita ngambil dua kubu ini. Pemahaman dipakai, tapi sanadnya juga apa? Dipakai. Dan saya jujur, saya sudah mendapatkan atau mendengarkan kitab Jami'us Shaghir yang kemudian saya ringkas dengan menjadi kitab Mukhtasar Shaghir ini dari para ulama. Tapi ya sanad-sanad seperti itu tidak sering saya sampaikan, karena menurut saya yang paling penting adalah riayah ini, yang penting pahamnya. Adapun meriwayatkan sanad sampai bersambung kepada penulisnya, sampai kepada Rasulullah SAW, ya kalau diperlukan nggak ada masalah. Tapi ketika nggak diperlukan, nggak perlu diaju-ajukan. Sanad saya sudah nyambung sampai kepada Nabi. Apa fungsinya sanad nyambung tapi tidak paham? Lebih bagus paham meskipun tidak punya sanad. Nah, paling bagus lagi paham plus ada sanadnya sambung. Karena ini sudah merupakan adatnya para ulama. Kalau mereka meriwayatkan hadis, itu hadisnya sanadnya disambung kepada penulisnya. Ngajar Sahih Bukhari misalnya, nah sanadnya sambung dari dia sampai kepada Imam Bukhari rahimahullah, kemudian Bukhari sambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi seandainya nggak sambung sanadnya gimana? Maksudnya guru tidak memberikan kepada muridnya, saya ijazahkan kepada kamu dengan sanad saya yang bersambung. Seandainya nggak disambungkan begitu tapi paham, nggak ada masalah. Ada di Madinah itu seorang syekh namanya Abdul Razzaq Al-Badr. Dia punya bapak namanya Abdul Muhsin Al-Badr. Syekh Abdul Muhsin Al-Badr ini dikenal sebagai ahli hadis kota Madinah. Tapi ketika dimintai sanad, apa kata beliau? Nahnu qaumun la nujiz wa la nastajiz. Kami adalah satu kaum yang kami tidak memberikan ijazah sanad, juga tidak minta sanad-sanad kepada orang-orang yang mementingkan sanad-sanad itu. Tapi tetap ilmu beliau bukan ilmu otodidak, ilmunya tetap ngaji sama gurunya dari gurunya. Sebenarnya hakikatnya sambung, tetapi tidak disambungkan dengan lafal, yaitu tidak mengatakan saya ijazahkan kepada engkau. Dan memang tidak harus begitu, tidak harus mengatakan saya sudah ijazahkan kepada engkau. Maka ketika panjenengan sudah belajar kitab ini, kemudian panjenengan paham, panjenengan mengajarkan kepada orang lain, sangat boleh. Misalnya kultum Ramadan, panjenengan membacakan kitab ini, ya, karena dulu sudah mempelajari kitab ini sama saya. Meskipun saya tidak mengatakan saya ijazahkan kepada antum, nggak harus. Yang penting antum paham, bisa menyampaikan, nggak ada masalah. Baik, kita lanjutkan 274. Huwa, dia itu adalah ikhtilasun, curian, yakhtalisuhu syaitan, yang setan sudah mencurinya, min salatil abdi, dari salatnya seorang hamba. Yakni yang dimaksud oleh Nabi adalah al-iltifat, menoleh. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika salat kita tidak boleh iltifat atau menoleh. Kenapa? Karena kalau kita menoleh berarti sudah dicuri oleh setan salat kita. Artinya sudah diganggu oleh setan. Apakah menoleh di dalam salat membatalkan salat tersebut? Dibagi tiga. Kalau menolehnya dengan badannya, yang semestinya badan ini menghadap ke arah kiblat, tetapi kemudian berpaling dari kiblat, tidak menghadap ke arah kiblat, ini salatnya batal. Ibu-ibu mendengar anaknya nangis, di mana? Di samping sono. Nah, dia salatnya menghadap ke arah kiblat, kemudian ngambil anaknya sambil membelakangi kiblat atau berpaling dari arah kiblat, sudah batal salatnya. Supaya tidak batal bagaimana? Tetap menghadap ke arah kiblat, kemudian berjalan. Seperti ketika Nabi di rumah, kemudian Aisyah salam, assalamualaikum, ketuk pintu, pintunya dikunci oleh Nabi. Nah, maka Nabi maju untuk membukakan pintu. Setelah pintu dibuka, Aisyah masuk. Nabi masih melanjutkan sholat. Ini karena pintunya pas di arah kiblat, sehingga tinggal maju saja. Kalau seandainya pintunya ke samping, boleh kita buka pintu, tapi berjalannya juga nyamping begini. Jangan sampai berpaling begini. Kalau berpaling, ini sholatnya batal. Yang kedua, kalau menoleh dengan wajah, maka hukumnya adalah makruh, tapi sholatnya tidak batal. Sebagian orang kan begitu, Pak. Sholat toleh-toleh, nggak tahu saya kenapa begitu. Ya mungkin apa kurang waras atau bagaimana. Yang ketiga adalah menoleh dengan pandangan mata. Nah, pandangan mata melirik ke sana, melirik ke sini. Ini hukumnya tidak makruh, tapi derajatnya lebih rendah lagi,
yaitu istilahnya adalah khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Maka ada 3 ya. Kalau dengan badan membatalkan. Kalau dengan kepala maka makruh. Kalau dengan penglihatan mata maka khilaful aula, menyelisih yang lebih utama. Ini lebih ringan daripada makruh. Orang yang toleh-toleh ketika sholat menunjukkan sholatnya tidak khusyuk. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Sa'id bin Musayyab. Beliau mengatakan, "Lau khasha'a qalbu hadha." Kalau orang ini hatinya khusyuk, khasha'at jawarihuh, maka otomatis anggota tubuhnya akan khusyuk juga. Ini bukan sabda Nabi, tapi perkataan Sa'id bin Musayyab. Jadi kata Sa'id bin Musayyab, orang sholat, kalau badannya gerak-gerak, itu enggak khusyuk. Tolah-toleh, ini enggak khusyuk. Maksudnya khusyuk. Bukan berarti enggak boleh gerak, ya. Boleh gerak karena gatal misalnya. Enggak apa-apa, tapi geraknya sesuai dengan kebutuhan. Kalau mazhab Syafi'i, tidak boleh gerak 3 kali berturut-turut dengan anggota yang berat, karena sholatnya akan batal. Kalau anggota kecil atau anggota ringan, lebih dari 3 kali berturut-turut enggak batal. Misalnya gatal pada pipi. Nah, digaruk dengan jari. Jari ini anggota kecil ini, anggota ringan, Pak. Ini meskipun 1000 kali gini, nggak batal sholatnya. Tapi tangan ini anggota berat. Sehingga kalau ini 3 kali berturut-turut, batal sholatnya. Nah, ini udah batal. 1, 2, 3, batal. Mazhab Syafi'i. Okay? Karena itu, kalau kita berhati-hati, ketika gatal, pakai gerakan yang anggota kecil saja, anggota ringan, okay? Jari. Sehingga yang bergerak hanya jarinya saja, maka ini tidak membatalkan menurut mazhab Syafi'i meskipun 3 kali. Berikutnya 275. Huwa, pemberian itu, alaiha, baginya, yaitu barirah, shadaqatun, adalah sedekah. Wa huwa, dan pemberian itu, minha, dari barirah, lana, kepada kami, hadiah, itu adalah hadiah. Hadis ini juga tidak akan bisa kita paham kecuali kalau tahu sababul wurudnya. Jadi begini, Barirah ini orang miskin. Dia asalnya seorang budak. Kemudian dia minta kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong saya dibantu untuk dimerdekakan." Maka Aisyah mengatakan, "Saya mau merdekakan kamu, tapi walakmu menjadi milik saya. Kamu menjadi maula saya, maula Aisyah." Akhirnya dimerdekakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, Aisyah setelah dimerdekakan, dia ingin balas jasa kepada Barirah setelah dimerdekakan, dia ingin balas jasa kepada Aisyah. Maka kalau dia dapat sedekah dari Baitul Mal atau dari yang mana orang-orang kaya, dapat zakat maksudnya, maka dia ambil sebagiannya diberikan kepada Aisyah. Nah, maka pada suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mana ada lauk?" Kemudian disiapkan oleh Aisyah makanan. Maka Nabi bertanya, "Loh, kayaknya tadi ada daging, kok dagingnya kok nggak disuguhkan?" Maka kata Aisyah, "Itu daging adalah daging sedekah, diberikan kepada Barirah. Sementara engkau, wahai Rasulullah, tidak boleh memakan harta zakat atau harta sedekah." Nah, maka kata Nabi, "Huwa 'alaiha hadiah shadaqah." Dari Baitul Mal kepada Barirah itu nilainya nilai sedekah atau zakat. Wa huwa minha lana shadaqah, hadiah. Tapi dari Barirah menuju ke rumah kita, ini nilainya adalah apa? Hadiah. Sehingga untuk kita halal. Nah, seperti ini bisa kita tarik untuk hal-hal yang semisal. Ada seorang pelacur datang ke rumah kita, beli nasi goreng. Kita gorengkan nasi. Dia bayar 10.000. Uangnya dari hasil lacuran. Gimana itu? Halal. Ilaiha, ya, kepada si pelacur tadi haram. Wa ilaina, dan kepada kita dari si pelacur tadi halal. Karena si pelacur tadi mendapatkannya dengan jalur yang haram, yaitu melacur. Tapi kita mendapatkannya dengan jalur yang halal, yaitu jual beli. Maka untuk kita halal, tapi untuk dia haram. Tapi untuk masalah pencurian beda lagi, Pak, hukumnya, Pak. Kalau kita mengetahui seseorang itu mencuri barang, kemudian dijual kepada kita, maka tidak boleh kita membeli barang tersebut.
Karena kita mengetahui bahwa dia itu apa? Barang curian. Kalau kita nekat membelinya, maka si pemilik barang ini berhak mengambil barang itu dari kita. Dia datang ke rumah kita, kemudian, loh, ini kan HP saya. Iya, kemarin saya beli dari orang itu. Katanya dia mencuri. Ternyata milik kamu. Nah, maka si pemilik barang itu berhak ngambil. Terus saya yang membeli gimana? Saya nagih orang yang mencuri tadi. Makanya kalau ada pencuri menjual HP, ya, HP yang biasanya nggak ada apa namanya, kalau HP bodongan atau apalah ya, nggak ada tanda-tanda dia pemiliknya, maka kita hati-hati jangan apa menerimanya. Kemudian dari sisi lain, kasus Barirah ini menunjukkan bahwa Aisyah, istri Nabi, tidak termasuk orang-orang yang haram untuk memakan harta zakat. Kenapa? Karena pada kasus ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan Aisyah mendapatkan harta yang dianggap harta zakat dari Barirah tadi. Sementara Rasulullah mengatakan, maula al-qaumi minhum. Maula atau bekas budak suatu kaum itu hukumnya sama dengan kaum tersebut. Nabi kalau punya maula, punya bekas budak, maka bekas budaknya ini tidak boleh makan harta zakat. Jelas nih? Nah, Aisyah memiliki maula, yaitu Barirah. Ternyata Barirah menerima harta zakat dan dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya Aisyah tidak termasuk yang haram menerima harta zakat. Tapi ini masalah khilafiyah. Apakah istri-istri Nabi termasuk orang-orang yang haram untuk mendapatkan harta zakat? Pendapat yang dianut mazhab Syafi'i, yang tidak boleh menerima harta zakat adalah Bani Hashim dan Bani Muttalib. Maka kalau istri Nabi tapi bukan Bani Hashim dan bukan Bani Muttalib, dia boleh untuk menerima harta zakat. Jelas ya? Berikutnya 276. Huwa dia fi dhahdahin, pada lapisan paling atas, min narin, dari neraka. Walaula ana, dan kalaulah tidak karena saya, maksudnya karena syafaat saya, lakana, sungguh adalah dia fi darakil asfal, pada lapisan paling bawah, minan nari, dari api neraka. Yakni Abu Talib, yang dimaksud oleh Nabi adalah Abu Talib, paman beliau. Hadis ini ada sabab wurudnya, yaitu Abbas, paman Nabi, ini bertanya kepada Nabi SAW. Wahai Rasulullah, kamu punya paman Abu Talib. Apa manfaat yang bisa engkau berikan kepada Abu Talib besok di akhirat? Karena Abu Talib ini selama di dunia memberikan manfaat kepada engkau. Menjaga engkau, membela dakwah engkau. Nah, maka Rasulullah menjawab, Abu Talib itu berada di lapisan paling atas neraka, artinya siksanya ringan. Kalau bukan karena syafaat saya, dia berada di lapisan paling bawah. Karena orang-orang musyrik derajatnya di lapisan paling bawah di neraka. Dari sini kita tahu bahwasanya orang musyrik dengan orang munafik itu selevel di neraka. Karena orang munafik juga diancam berada di lapisan paling bawah di neraka. Sama dengan orang-orang musyrik ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran, Innal munafiqina fid darakil asfali minan nar. Boleh dibaca darki, ra disukun, atau ad-daraki, ra di fathah, sama saja. Ya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada pada lapisan paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat 145. Ada 3 orang yang menurut vonis Quran, dia siksanya paling berat. Yang pertama, orang-orang munafik. Ini dalilnya. Yang kedua, pengikut-pengikut Fir'aun. Yang ketiga, orang-orang yang mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian kitab. Seperti Yahudi dan Nasrani, yaitu mengimani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian kitab. Nah, mari kita lihat dalilnya yang lain. Kalau untuk orang-orang munafik, dalilnya ini tadi. Tapi kalau untuk yang 2 yang lainnya, dalilnya adalah asyaddul adzab. Allah mengatakan dalam Al-Quran, adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab. Surat Ghafir ayat 46. Masukkanlah keluarga Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun pada siksaan yang paling dahsyat. Siksaan paling dahsyat itu neraka paling bawah. Karena neraka itu bertingkat-tingkat. Semakin bawah, semakin dahsyat siksanya. Semakin atas, semakin ringan siksanya. Kemudian, surat Al-Baqarah ayat 85. Allah mengatakan, afatu'minuna bi ba'dil kitab. Apakah kalian imani sebagian kitab dan mengkafiri sebagian?
maka balasan orang yang melakukan itu adalah asyaddil adzab, siksaan yang paling dahsyat. Mudah-mudahan semua kita aman dari siksa neraka. Amin ya rabbal alamin. Dan dari hadis ini kita ambil pelajaran juga bahwa hidayah bukan di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang paling dicintai oleh Nabi yaitu Abu Talib nggak bisa dapat hidayah. Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak akan bisa menunjuki orang yang kamu cintai. Surat Al-Qasas ayat 56. Sepakat ahli tafsir bahwa yang dimaksud orang yang kamu cintai adalah siapa? Abu Talib. Sepakat, ijma' para ahli tafsir mengatakan seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai hadis-hadis yang didahului dengan huruf H. Sekarang kita lanjutkan harful wawi. Hadis-hadis yang dimulai dengan huruf waw. 277. Wakili, temanilah makan, dhaifaki, tamumu. Fa inna dhaifa, karena sesungguhnya tamu itu yastahi, dia malu, ayyakula, bahwasanya dia makan wahdahu, sendirian. Hadis diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya dhaif. Hadis ini membicarakan tentang adab menjamu tamu. Kalau kita menjamu tamu, maka hendaklah kita ikut makan. Karena kalau kita tidak ikut makan, tamunya juga malu untuk mengambil makanan. Tapi saya pernah mengalami bertamu kepada seseorang ustadz di Jakarta. Masya Allah, akhlaknya sangat bagus sekali beliau. Meskipun jarak usia dengan antara saya dengan beliau sangat jauh. Beliau sudah bapak-bapak tua, saya masih pemuda waktu itu belum menikah. Tapi beliau menjamu tamu saya, karena saya sebagai tamu dari Solo, dari jauh, dijamu sampai malam itu beliau nggak tidur karena menunggu saya. Sampai ngantuk-ngantuk begini. Nah, begitu saya paham, beliau ternyata sampai ngantuk-ngantuk nunggu saya jadi harus pamit ini. Mohon maaf Pak Ustadz, ini antum sudah ngantuk, jadi saya tak istirahat. Saya kira beliau itu memang santai begitu. Ternyata menunggu sampai saya minta izin, baru beliau meninggalkan saya. Kemudian pas besok harinya, hari Senin, karena saya bertamunya hari Ahad. Hari Senin ternyata beliau puasa, Pak. Nah, pas jam 8 suruh saya masuk makan. Yarhamukallah. Nah, begitu saya masuk, kemudian duduk di meja makan, saya bilang, "Monggo Ustaz, antum duluan, Pak. Antum yang lebih sepuh." Maka dia mengatakan, "Enggak, antum duluan. Saya nanti." Maka saya ngambil dulu. Setelah saya ngambil, saya makan, ternyata beliau enggak makan-makan. "Loh Ustaz, kok enggak makan-makan, Ustaz? Saya lagi puasa ini." Nah, ternyata beliau puasa Senin Kamis. Tapi untuk menghormati tamu, beliau terpaksa datang ke tempat makan dan nunggu saya dan menemani saya. Ini akhlak yang sangat bagus. Tapi benar isi hadis ini bahwasanya tamu itu akan malu kalau tidak ditemani makan oleh pemilik rumah. Makanya lebih bagus mana? Pemilik rumah tetap puasa atau membatalkan puasa? Dibagi dua. Kalau tamu ini sangat berat, kecuali si pemilik rumah membatalkan puasa, maka lebih bagus dia membatalkan puasa. Tapi kalau tamu ini nggak masalah, ditinggal puasa oleh pemilik rumah, dia makan sendiri, seperti saya tadi, ya, lapar ya saya makan, Pak. Nah, maka tidak ada masalah, beliau melanjutkan puasanya. Seandainya dia membatalkan puasa, apakah dari subuh sampai jam 8, puasanya itu dapat pahala atau tidak? Panjenengan puasa, kemudian duhur mukel, puasa sunnah ini, dapat pahala tidak? Para ulama mengatakan, kalau mukelnya itu ada sebabnya, maka panjenengan dapat pahala puasa selama berpuasa tadi. Puasa berapa jam? Dari subuh sampai duhur. Nah, pahala dari subuh sampai duhur sudah dapat. Tapi kalau tanpa udzur, maka nggak ada pahala. Panjenengan puasa Senin Kemis, kemudian diundang walimah. Ada sebabnya toh nggih? Nah, ada sebabnya. Berarti pahala puasa panjenengan sudah dapat meskipun nggak sempurna. Kalau pengen sempurna, caranya panjenengan minta maaf. Mohon maaf, saya datang tapi saya tidak makan karena saya sedang puasa. Tapi kalau panjenengan membatalkan puasa, sudah dapat pahala separuh hari tadi. Tapi kalau tidak ada udzur, tiba-tiba ada es dungdung lewat ke rumah, wah enak, seger-seger siang-siang. Nah, kemudian beli es dungdung, nggak ada pahala, nggak ada.
Nah, itu bukan sebab itu. Ini juga sebab ada es dong-dong bikin ngiler, bukan sebab. Bukan udzur namanya. Itu karena hawa nafsu. 278. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya. La aniyatuhu, sungguh gayung-gayungnya, yaknil haud, yaitu adalah telaga Kautsar. Aktsaru, lebih banyak, min adadi, dari jumlahnya, nujumis samai, bintang-bintang di langit, wa kawakibiha, dan planet-planetnya. Fil lailatil mudlimah, pada malam yang gelap gulita, al musfiyah, yang cerah. Jadi kalau malam cerah tapi gelap gulita, itu bintang-bintang kelihatan, Pak. Tapi kalau malamnya terang seperti pas malam purnama, itu bintang-bintang nggak kelihatan karena kalah dengan apa? Sinarnya bulan. Nah, maka kata Nabi, nanti besok di akhirat telaga Kautsar saya itu gayung-gayungnya untuk minum itu lebih banyak jumlahnya daripada jumlah bintang-bintang. Nah, kata-kata lebih banyak ini ditafsiri dua oleh para ulama. Kata Imam Nawawi, lebih banyak ya betul-betul lebih banyak. Jadi kalau dihitung itu lebih banyak gayungnya Nabi daripada apa? Bintang-bintang yang sangat banyak. Padahal bintang-bintang itu kata pakar jumlahnya seperti pasir yang ada di lautan itu atau yang ada di pantai itu. Pasir jumlahnya berapa? Nggak bisa dihitung. Maka bintang-bintang juga jumlahnya nggak bisa dihitung. Kata Imam Qadhi Iyad, ini pendapat yang kedua, kata-kata lebih banyak ini maksudnya mubalaghah. Meskipun tidak betul-betul lebih banyak, tapi pokoknya sangat banyak. Tapi kalau dihitung bisa jadi lebih banyak apa? Bintangnya. Tapi kata Imam Nawawi, yang lebih tepat adalah pendapat pertama sesuai dengan zahirnya hadis. Kemudian aniyatul jannah. Gayung-gayungnya jannah. Man syariba minha, barang siapa yang minum darinya, laisa yadma'u, tidak akan haus, akhir ma alaih, paling akhir kondisi dia. Maksudnya selama-lamanya tidak akan haus. Yashkhubu fihi, mengucur padanya, mizabani, dua talang, minal jannah, dari jannah. Jadi maksudnya telaga Kautsar itu sumbernya dari jannah. Karena ada sungai Kautsar. Sungai Kautsar itu berada di surga paling atas, surga Firdaus. Kemudian mengucur ke semua jannah yang ada di bawahnya. Kemudian mengucur keluar surga sampai ke telaga Kautsar. Jadi telaga Kautsar itu di luar surga. Nah, kata Nabi, itu ada dua mizab. Ya, mizab itu adalah talang. Kalau untuk bahasa kita. Jadi rumah kan ada talangnya, mengucurkan air. Itu ada dua talangnya di situ. Man syariba minhu, barang siapa yang minum darinya, lam yadma, tidak akan haus. Arduhu, lebarnya, mithlu tulihi, seperti panjangnya. Jadi maksudnya, dari arah sana dengan arah sana, ya, arah ke timur dengan arah ke barat, ini semuanya panjangnya sama. Yaitu apa? Ma baina Amman ila Ailah. Antara Amman sampai Ailah. Ini semuanya nama tempat. Ma'uhu, airnya, asyaddu, lebih dahsyat, bayadun, putihnya, minal laban, daripada susu. Wa ahla, dan lebih manis, minal asal, daripada madu. Hadis ini menunjukkan fadilahnya telaga Kautsar. Dan telaga Kautsar sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Beliau mengatakan, inna likulli nabiyyin haudan, sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Beliau mengatakan, kama baina Jarba wa Adhruh, luasnya antara Jarba dan Adhruh. Kalau di sini tadi luasnya antara Amman dan Ailah. Ini gimana yang benar? Ya sama-sama benarnya. Karena ini Nabi ngajak bicara orang yang paham tempatnya. Orang yang tinggal di Amman, Nabi mengatakan antara Amman sampai Ailah. Orang yang tinggal di Jarba, Nabi mengatakan antara Jarba dan Adhruh. Seandainya Nabi orang Indonesia, mungkin beliau mengatakan antara Sabang sampai Merauke. Kira-kira begitu. Karena ini nama-nama tempat semuanya. Kita lanjutkan 279. Wallahi demi Allah la yu'min, tidak beriman. Wallah demi Allah la yu'min, tidak beriman. Wallahi demi Allah la yu'min, tidak beriman. Kemudian para sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Sampai engkau ulang 3 kali. Beliau menjawab, alladzi, orang yang la ya'manu jaruhu, tidak merasa aman tetangganya. Bawa iqahu, ini tertulis fa salah ya. Bawa i dengan hamzah. Bawa iqahu, keburukan-keburukannya atau gangguan-gangguannya. Hadis ini menunjukkan
tidak boleh kita mengganggu tetangga. Kalau mengganggu tetangga, maka kita tidak sempurna imannya. Jadi la yu'min, tidak beriman, ini maksudnya tidak sempurna iman. Sudah sering saya jelaskan, iman terbagi dua. Yang pertama adalah aslul iman, pokoknya iman. Yang kedua adalah apa? Kamalul iman, kesempurnaan iman. Nah, ketika Nabi mengatakan tidak beriman, ini meniadakan kamalul iman, kesempurnaannya iman nggak ada. Tapi aslul imannya masih ada, dia masih punya iman. Sehingga kata-kata la yu'min, tidak beriman, bukan berarti dia kafir, enggak begitu. Dan ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa pelaku dosa besar itu tidak kafir. Mengganggu tetangga dosa besar, tapi enggak kafir. Dan tetangga ini mencakup semua tetangga. Karena Nabi mengatakan jaruhu, tetangganya. Dan ini adalah isim mufrad kemudian mudhaf. Isim mufrad yang mudhaf, ini yang belajar bahasa Arab paham pasti, ya. Ini menunjukkan umum, maka semua tetangga sama saja. Dan tetangga ada 3. Ada tetangga yang haknya 2, ada yang tetangga haknya 1. Satu, tetangga yang dia itu muslim dan kerabat. Maka dia haknya 3. Jadi ada yang haknya 3, ada yang haknya 2, ada yang haknya 1. Tetangga yang muslim dan dia kerabat, maka haknya 3. Hak sebagai muslim, hak sebagai kerabat, hak sebagai tetangga. Tetangga yang haknya 2, seorang muslim tetangga kita, maka haknya 2. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Yang ketiga, tetangga yang haknya 1, yaitu tetangga yang kafir. Dia Yahudi atau Nasrani, tapi tetangga kita. Nah, hak sebagai tetangga. Ini semuanya masuk semuanya. Enggak boleh mengganggu tetangga yang kafir maupun tetangga yang muslim, apalagi tetangga muslim kerabat kita. Ini sebenarnya kalau ditambah lagi ada 1 lagi, ya, yaitu tetangga yang haknya 2 tapi dia tidak muslim. Tetangga yang dia kerabat kita tapi tidak muslim. Haknya juga 2. Tapi memang dalam hadis disebutkan tetangga ada 3 macam. Al-jiranu thalathatun. Tetangga ada 3 macam. Ada tetangga yang memiliki 1 hak, ada tetangga yang memiliki 2 hak, ada tetangga yang memiliki 3 hak, dan penjelasannya sudah dijelaskan tadi. Tapi hadis ini memang derajatnya dhaif. Terakhir, 280. Wasabul mu'min, kelelahannya orang beriman. Kafaratun, itu menghapus li khatayahu, terhadap dosa-dosanya. Kata-kata wasab itu sebenarnya lebih tepatnya adalah kelelahan yang lama. Kelelahan yang apa? Yang lama. Kalau lelah cuma sesaat saja, habis itu sudah hilang lagi, itu namanya bukan wasab, tapi namanya adalah nasab. Nun, sod, ba. Kalau nunnya diganti dengan wawu, wasab, itu artinya adalah kelelahan yang lama. Perhatikan dalam Al-Quran, ada kata-kata wasif. Wasif. Pada surat Shafat ayat 9. Walahum, dan bagi mereka orang-orang kafir, adzabun. Walahum, dan bagi mereka jin-jin kafir, adzabun, ada siksaan wasif. Apa wasif itu? Yang melazimi mereka. Melazimi berarti nempel terus sama mereka, tidak lepas-lepas dari mereka. Nah, wasif artinya melazimi atau lama, maka wasaf ini adalah kelelahan yang lama. Nah, kalau kelelahannya tidak lama, cuma sementara. Sore lelah, habis itu tidur, kemudian sudah nggak lelah lagi. Apakah itu juga menghapus dosa? Jawabannya juga menghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda. Dan ini menunjukkan fadilahnya beragama Islam. Lelah pun dikasih fadilah oleh Allah. Rasul mengatakan, ma yusibul muslim, tidaklah orang muslim terkenai min nasabin, lelah biasa, wala wasabin, lelah yang lama, wala hammin, susah, wala hazan, sedih, wala adha, tidak pula gangguan, wala ghammin, tidak pula gelisah, hatta syaukah, sampai 1 duri kecil, ya, telisiben yang dia tertusuk padanya, kecuali pasti Allah menghapus dengannya dosa-dosa dia. Hadis muttafaqun alaih.
Karena itu orang beriman itu serba untung. Beramal pahala, lelah istirahat juga apa? Pahala. Jadi lelah itu ada pahalanya, Pak. Tapi tentu saja lelah di sini bukan lelah untuk maksiat. Lelah untuk maksiat nggak ada nilainya. Lelah untuk perbuatan ibadah, lelah untuk perbuatan yang mubah, itu mendapatkan pahala. Panjenengan bekerja mencari nafkah, mubah atau enggak? Mubah, bukan ibadah itu. Ya ibadah, tapi maksudnya bukan ibadah mahdhah. Tapi amalan biasa, muamalah, mubah hukumnya. Kerja kemudian lelah, ada nilai kafaratun li khotoyah, menghapuskan dosa-dosanya. Maka lebih suka mana? Kerja santai, tidak lelah, duit banyak, atau kerja sedikit, lelah, duit sedikit? Pilih yang apa? Kerja tidak lelah, tapi pahalanya sempurna, dosanya diampuni semua. Ya, masing-masing kita ditetapkan oleh Allah sesuai ketetapan Allah. Kita terima apapun, dikasih pekerjaan yang melelahkan, pahami ini hadis. Lelah ternyata menghapuskan dosa. Jadi senang. Jadi kerja semangat. Kenapa? Karena lelah dari kerja, dosanya dihapuskan. Pak Tani, lelah no bertani, Pak. Lelah. Nah, itu pulang-pulang dosanya dihapuskan. Itu. Makanya jadi petani jangan malas. Kenapa? Dosanya dihapuskan, kok malas gimana? Tapi saya mohon maaf, nggak jadi petani karena nggak cocok saya. Karena gampang sakitan nih kalau kena panas nih. Bisa kliang-kliang hampir apa tuh namanya? Hampir pingsan nih. Dulu pernah ikut amal soleh siang-siang itu tiba-tiba loh, kok bumi itu peteng kabeh. Nah, berarti saya nggak cocok untuk yang panas-panas. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis-hadis yang